warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Marilah pembelajaran pagi hari ini kita awali dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketuanya? Ya. Doa minta kemana yang ngasih, doa mulai. Doa selesai. Baik, saya akan presensi kehadiran kelas G ya. Yang pertama Agassi Raisa Ramadan hadir. Amalia Asana Dewi Setiawati. Endinle Visia Merdekawati. Aprilia Widyasuti. Arif Setia Buwana hadir. Bilang hadir ya. Dewangga Setia Pradana. Baik, ini silakan kalian scan. Ini juga bisa. Tujuan pembelajaran hari ini peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik teks narasi berupa cerita pendek yang dibaca. Terus ada pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud unsur-unsur cerita pendek? Ada yang masih ingat kemarin? Unsur-unsur cerita pendek. Saatnya coba Bapak dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Terus lagi. Unsur intrinsik mencukupi apa saja? Terus bagaimana cara menemukan unsur intrinsik? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Ada yang tahu tema nggak? Ya, tema merupakan pokok yang mendasari suatu cerita. Tema cerita jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk itu membaca harus terlebih dahulu mengenai rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerita tersebut. Tema memiliki sifat umum dan general, dapat diambil dari lingkungan sekitar, misalnya permasalahan yang ada di masyarakat, bisa bagi pengarang sendiri, pendidikan sejarah, perjuangan romansa dan persahabatan. Lalu ada tokoh. Tokoh adalah pelaku utama dalam cerita. Yang kedua kata alur. Alur adalah suasana peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Ada yang tahu tahapan alur nggak? Tahapan. Lalu siapa
pengelompokan, lalu ada latar atau setting, panjang. Setting atau latar berikutnya apa aja? Tempat, waktu, suasana, berlangsungnya kejadian. Kalau sudut pandang diceritakan oleh Posisi pengarang dalam membawakan ada dari sudut pandang orang pertama atau pelaku utama atau pertama pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga subbatal dan sudut pandang orang ketiga atau pengamat. Gaya bahasa adalah penggunaan pilihan kata untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran dengan tujuan memberikan efek pada para pembaca. Gaya bahasa sudah digunakan dalam menciptakan suatu nada, suasana persuasif dan dialog agar memperlihatkan interaksi sekaligus hubungan antar sesama tokoh. Lalu yang terakhir ada mana? Ada yang tahu mana ya? Pengarang ya. Lalu ini kalian saya suruh untuk membuat unsur-unsur intrinsik pada cerpen. Satu, empat, dua. Ini jadi kamu ya. Kamu mana ini ya? Empat, lima. Ini kelompok. Ini kelompok 5. Ini satu. Mana kelompok satu? Coba. ya. Itu masih Ya. Ada. Diskusiin apa? Diskusiin dengan baca. Apa? Mana? Bayangkan Saya Godeng absen 8. Saya Masa absen 13. saya absen 14. Saya Ikang absen 15. Saya Dewan absen 6. Nah, pertama itu ada unsur intrinsik di pohon drama, ada tema. Tema dari poin utama adalah modernisasi keadaan penduduk. Selanjutnya amanat. Amanat dari cerita pohon keramat, kita sebagai manusia tidak boleh menyekutukan alam atau berlalu percaya dengan hal mistis atau di luar logika. Kita juga berusaha untuk menjaga dan melestarikan alam, sehingga alam akhirnya juga mau bersahabat dengan kita sebagai manusia. Ya, yang selanjutnya ada alurnya itu campuran alurnya itu maju dan mundur. Kemudian ada tokoh masyarakat, yaitu yang pertama saya saksi, yang kedua pasukan Belanda dan Inggris, ketiga penduduk desa, keempat kakek, kelima para penggerak pembangunan, kelima penduduk kota. Selanjutnya ada latar tempat, kampung, besar, kaki gunung, rumah kakek, dan juga sawah. Waktu malam hari, pagi hari, sore hari, dan waktu panen. Suasana sejuk, asri, damai untuk senang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang dari orang pertama, yaitu aku. Selanjutnya ada unsur intrinsik, yaitu ada budaya dan isi masyarakat Indonesia yang masih terikat erat dengan hal-hal yang mistis. Kedua, perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajah. Sekian dari kelompok kami.
Apakah dan pertanyakan? Kelompok lain ada yang mau bertanya nggak? Jika tidak akan kami tutup. Tidak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mari tepuk tangan untuk kelompok. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang cerpen khususnya untuk mengetahui unsur-unsur intrinsik pada cerita pendek. Tadi ada unsur intrinsik mencakup ada 8 ya. Ada tema, alur, tokoh, lalu ada penokohan, latar atau setting, sudut pandang dan gaya bahasa, lalu yang terakhir ada amanat. Baik, untuk materi untuk cerita pendek yang untuk mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik, kalian sepertinya sudah paham dan mempresentasikan hasil diskusi belajar kalian. Lalu untuk materi selanjutnya masih cerpen, yaitu tentang menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Untuk dipelajari di rumah ya, besok minggu depan kita bahas. Oke. Ya. Saya rasa cukup sekian. Saatnya Untuk pembelajaran istirahat. hari ini, marilah kita tutup dengan It's membaca time to have